Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan model perencanaan sederhana di mana setiap item akan meningkat pada tingkat yang sama dengan penjualan. Ini mungkin asumsi yang masuk akal untuk beberapa elemen. Untuk yang lain seperti pinjaman jangka panjang mungkin tidak. Jumlah pinjaman jangka panjang adalah sesuatu yang ditetapkan oleh manajemen dan tidak selalu berhubungan langsung dengan tingkat penjualan. Di dalam bagian ini akan dijelaskan versi tambahan dari model sederhana tadi. Ide dasarnya adalah untuk memisahkan akun laporan laba rugi dan neraca menjadi dua kelompok. Kelompok itu berbeda secara langsung dengan penjualan. Dari perkiraan penjualan, kemudian akan bisa menghitung berapa banyak pendanaan yang dibutuhkan perusahaan untuk mendukung tingkat penjualan yang diprediksi. Model perencanaan keuangan yang akan diuraikan selanjutnya didasarkan pada pendekatan presentase penjualan. Tujuannya untuk mengembangkan cara yang cepat dan praktis dalam menghasilkan laporan pro forma. Laporan penghasilan. Kita mulai dengan laporan laba rugi terbaru untuk Rosengarten Corporation yang ditunjukkan pada tabel 4.1. Perhatikan bahwa hal-hal seperti memasukkan biaya, depresiasi, dan minat disederhanakan pada satu angka biaya. Ya. Rosengarten telah memproyeksikan peningkatan 25% dalam penjualan untuk tahun mendatang. Jadi, antisipasi penjualan $1.000 dikali 1,25 sama dengan $1.250. Untuk menghasilkan laporan pro forma laba rugi, kita asumsikan bahwa total biaya akan terus berjalan pada $800 dibagi 1.000, yaitu 80% dari penjualan. Jadi 80%-nya. Dengan ini asumsinya laporan pro forma laba rugi Rosengarten seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.2. Nah, untuk memeriksa ini, perhatikan bahwa margin keuntungan adalah 132 dibagi 1.000 sama dengan 13%, 13,2%. Dalam pro forma, margin keuntungan adalah 165 dibagi 1.250 sama dengan 13,2%. Jadi tidak berubah. Jadi Anda bisa lihat di tabel 4.1 dan 4.2 sebelah kiri dan sebelah kanan. Selanjutnya kita perlu memproyeksikan pembayaran dividen. Jumlah ini terserah kepada perusahaan dalam pengelolaannya. Dalam hal ini Rosengarten. Kita akan berasumsi bahwa Rosengarten memiliki kebijakan membayar sebagian kecil dari laba bersih dalam bentuk dividen tunai. Nah, untuk tahun terakhir pembayaran dividen rasionya adalah dividen tunai dibagi laba bersih, artinya 44 dibagi 132 sama dengan 33/3%. Nah, itu adalah hasil yang akan diberikan kepada dividen yang akan diberikan kepada pemegang saham. Dan rasio penambahan laba ditahan terhadap laba bersih adalah penambahan laba ditahan dibagi laba bersih, atau sama dengan $88 dibagi 132. Dan artinya hasilnya 66,2/3%. Rasio ini disebut rasio retensi atau rasio pajak. Dan itu sama dengan 1 dikurangi rasio pembayaran dividen karena semua yang tidak dibayarkan disimpan. Dengan asumsi pembayaran tersebut, berikut proyeksi dividen dan penambahan laba ditahan. Proyeksi dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham adalah
$165 dikali sepertiga sama dengan 55%, maaf, $55, dan proyeksi tambahan untuk laba ditahan $165 dikali 2/3 sama dengan 110. Jadi totalnya adalah $165. Lembaran saldo. Untuk menghasilkan neraca pro forma kita mulai dengan laporan terbaru seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.3. Di neraca ini diasumsikan bahwa beberapa item berbeda secara langsung dengan penjualan dan yang lain dengan penjualan. Nah, untuk item yang berbeda dengan penjualan, kita menyatakan masing-masing sebagai persentase penjualan untuk tahun yang baru saja diselesaikan. Jika suatu item tidak berbeda secara langsung dengan penjualan, kita menulisnya tidak berlaku. Misalnya di sisi aset inventaris sama dengan 60% penjualan atau 600 dibagi 1000 untuk tahun yang baru saja berakhir. Kita asumsikan persentase ini berlaku untuk tahun yang akan datang. Jadi untuk masing-masing penjualan, setiap penjualan $1 meningkat $1, persediaan akan naik $0,60. Secara umum, rasio total aset terhadap penjualan untuk tahun yang baru saja berakhir adalah 3.000 dibagi 1.000 sama dengan 3 atau 300%. Jadi rasio total aset terhadap penjualan ini kadang-kadang disebut rasio intensitas modal. Dan ini memberitahu kita jumlah aset yang dibutuhkan untuk menghasilkan $1 dari penjualan. Jadi semakin tinggi rasionya, semakin tinggi modal yang dibutuhkan. Perhatikan juga bahwa rasio ini hanya kebalikan dari total aset rasio perputaran. Untuk Rosengarten dengan asumsi rasio konstan dibutuhkan aset sebesar $3 untuk menghasilkan $1 dalam penjualan. Di sisi neraca kewajiban ditujukan hutang yang bervariasi dengan penjualan. Alasannya adalah pemesanan lebih banyak dari pasokan sehingga volume penjualan meningkat. Dan sehingga hutang akan berubah secara spontan dengan penjualan. Wesel bayar di sisi lain mewakili hutang jangka pendek seperti pinjaman bank. Item ini tidak akan berbeda kecuali kita mengambil tindakan spesifik untuk mengubah jumlahnya. Hal yang sama berlaku untuk saham biasa dan surplus yang disetor. Item terakhir yang di sebelah kanan, laba ditahan akan bervariasi dengan penjualan, tetapi itu tidak akan menjadi presentasi penjualan. Sebagai gantinya, kita akan secara eksplisit menghitung perubahan laba ditahan berdasarkan proyeksi laba bersih dan dividen. Kita sekarang dapat membangun neraca pro forma parsial untuk Rosengarten dengan menggunakan persentase yang baru saja kita hitung untuk menghitung proyeksi jumlah. Misalnya, aset tetap bersih adalah 180% dari penjualan. Jadi dengan level penjualan baru 1.250, jumlah aktiva tetap bersih akan menjadi 2.250 dan ada peningkatan $450 di perusahaan tersebut. Nah, hal ini penting untuk dicatat bahwa item yang tidak berbeda langsung dengan penjualan. Hasilnya ditujukan dengan tabel 44.4. Perhatikan bahwa perubahan dipertahankan dan penghasilannya sama dengan ada tambahan $110 untuk laba ditahan yang dihitung sebelumnya. Dan ini mungkin ada skenario tertentu dari Rosengarten yang memproyeksikan peningkatan